Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak. Hari ini kita akan lanjut materi kita. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Di mana rangkaian seri, rangkaiannya disusun tidak bercabang, sedangkan rangkaian paralel disusun secara bercabang. Nah, sekarang bagaimana kalau kedua rangkaian tersebut digabung? Contoh itu namanya rangkaian campuran. Contoh gambarnya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita punya rangkaian, ini kan R1 dan R2-nya dia disusun seri, sedangkan R3-nya disusun paralel. Cara menggabungkannya seperti apa? Mencari hambatan penggantinya. Berarti yang pertama kita gabungkan adalah yang seri dulu R1 dengan R2. Berarti kita cari dulu R seri 1 untuk R1 digabung dengan R2. Setelah ini tergabung, nanti gambarnya akan menjadi seperti ini. Gambarnya akan berubah menjadi seperti ini. Ini adalah RS1 penggabungan dari yang tadi. Kita cari dulu, jumlahkan R1 dengan R2, jadilah RS1. Gambarnya seperti ini. Ini sudah tergabung menjadi satu. Kemudian yang ini R3 dengan R4 kita gabungkan. Berarti karena dia paralel, berarti kita carinya adalah 1/RP 1/R3 ditambah dengan 1/R4. Berarti ini nanti bergabung nih. Ini bergabung. Gambarnya nanti akan berubah menjadi seperti ini. Nah, ini yang RS1 penggabungan yang awal. Yang ini adalah yang RP tadi yang dari sini bergabung menjadi seperti ini ya. Ini berarti dari sini nih. Ini gabungan dari yang tadi ini. Nah, kalau sudah begini, ini kan sudah tidak ada percabangan lagi. Berarti kita gabungkan lagi menjadi RS lagi. RS-nya RS apa? RS2. Kenapa disebut RS2? Karena di sini ada RS1 yang pertama. Kita gabung berarti RS2 itu RS1 ditambah dengan RP. Nah, nanti gambarnya akan berubah menjadi seperti ini. Inilah yang disebut dengan RS2. Nah, sampai di sini sudah selesai. Jadi dari rangkaian seperti ini, itu akan tergabung menjadi satu rangkaian seperti ini. Jadi digabung dulu, ini digabung, kemudian ini digabung, nanti jadi ini. RS1 yang tadi penggabungan yang pertama, RP ini yang penggabungan yang ini. Jadilah ini. Kemudian ini nanti digabung lagi karena dia tidak bercabang menjadi satu. Jadilah seperti ini. Inilah yang disebut dengan hambatan pengganti pada rangkaian yang pertama ini. Jadi ini hambatan pengganti yang mana? Yang ini. Oke, kita coba dengan contoh soal ya. Kita menggunakan angka di mana di sini kita punya rangkaian campuran. Di mana rangkaian ini memiliki 6 hambatan. Di mana di sini R1 kita anggap ini adalah R1. Kemudian ini adalah R2. Kemudian ini adalah R3. Ini adalah R4. Ini adalah R5. Ini adalah R6. Ini adalah tegangannya. Nah, kita mau lihat dulu nih hambatan pengganti pada rangkaian ini berapa. Nah, pertama yang kita cari adalah yang mana? Yang seri dulu. Sebenarnya bisa sih yang paralel dulu, tapi nanti akan mengerjakan beberapa kali. Kalau misalnya kita mengerjakan yang seri dulu, lebih gampang. Berarti kita cari dulu yang rangkaian seri ini nih. Berarti RS1 di mana R1 ditambah dengan R2 ditambah dengan R3. Berarti 3 ditambah 3 ditambah 3. Hasilnya adalah 9 ohm. Ini penggabungannya ini ya. Nanti gambarnya jadi satu. Jadi gini. Nah, gambarnya akan berubah jadi seperti ini. Nih, ini yang RS1. Ini tetap ya yang seperti ini. Nah, kemudian yang dicari apa? Dari gambar yang tadi ini, kita cari paralel dulu. Paralel yang ini. Paralel yang ini berarti 1/RP 1/R4 ditambah 1/R5 ditambah 1/R6. Berarti di sini 1/RP 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/4. Maka 1/RP cari penyebut yang bisa dibagi sama. Berarti di sini 12 bagi 2 6 kali 1 6.
12 bagi 3 4 kali 1 4. 12 bagi 4 3 kali 1 3. Maka 1/RP sama dengan 13/12. Maka RP sama dengan putar balik. 12 bagi 13 sama dengan 0,9 ohm. Berarti yang tadi 3 rangkaian ini digabung menjadi satu, nilainya adalah 0,9. Jadi gambarnya nanti seperti ini. Nah, gambarnya berubah lagi. Ini RS1, ini RP. Nah, baru kita gabung nih. Maka RS2, kenapa RS2? Karena di sini sudah tidak ada percabangan, sudah sejajar. Berarti RS1 ditambah dengan RP. RS-nya berapa? Yang kembali yang tadi ini. 9 ditambah dengan yang 0,9. Hasilnya adalah 9,9 ohm. Oke. Nanti gambarnya berubah lagi jadi 1. Inilah yang disebut dengan RS2 yang hasilnya 9,9 ohm. Oke. Ini untuk hambatan pengganti. Jadi yang tadinya rangkaiannya banyak seperti ini akan berubah menjadi satu seperti ini. Ini kalau dicari hambatan pengganti. Nah, biasanya kita akan mencari juga berapa sih arus yang masuk di tiap-tiap hambatan ini, baik di R1, R2, R3, R4, R5, R6. Kembali ke catatan awal, di mana arus kalau seri, arus yang masuk itu akan sama di I1, akan sama di I2, akan sama di I3, dan seterusnya. Tetapi tegangannya berbeda, dia dijumlahkan di P1, P2, dan seterusnya. Contoh gini, seri nih ya, ini seri ini. Seri ini, kalau misalkan arus yang masuk di sini, misal 5 ampere, dia akan masuk di R1 sama 5 ampere. Di R2 pun 5 ampere, di R3 pun 5 ampere. Tapi si tegangan yang 12 volt ini tidak akan sama di sini, dan di sini. Dia akan berbeda. Tetapi nanti ketika dijumlahkan, dia harus sama nilainya 12 volt. Kalau seri, berbeda dengan paralel. Kembali. Kalau paralel, I-nya itu tidak sama di I1, tidak sama di I2. Jadi dia dijumlahkan ya. Kalau yang paralel, tapi tegangannya akan sama di P1, P2, dan seterusnya. Nah, jadi gini, kalau di rangkaian campuran, contoh nih, si 12 volt setegangan, misalkan tegangannya ini 12 volt. Ketika dia masuk ke seri yang R1, R2, R3 ini tidak akan sama. Misal, bisa jadi di sini nilainya 2, di sini nilainya 4, di sini berapa, di sini berapa. Nanti digabung harus sama 12. Tetapi untuk arusnya berbeda. Kalau misalkan arus di seri yang di sini dia akan sama, tapi arus di sini akan berbeda. Sekarang kita coba deh caranya. Dari yang tadi ini kan tegangannya 12 volt. Kita mau mencari arus keseluruhannya dulu. Arusnya berapa? Berarti mencari I-nya sama dengan P per RS2. Kenapa RS2? Karena hambatan pengganti yang sudah digabung semuanya. RS ini ya. Berarti 12 per 9,9. Hasilnya adalah 1,2 ampere. Jadi si arus yang masuk ke dalam rangkaian ini adalah 1,2 ampere yang masuk ke sini. Jadi nanti akan masuk di R1 sama nilainya adalah 1,2 ampere, di R2 1,2 ampere, di R3 pun 1,2 ampere. Di sini pun akan 1,2 ampere. Tapi nanti yang 1,2 ampere ini akan dipecah nih ke sini, ke sini, ke sini. Ketika nanti digabung dia akan menjadi 1,2 ampere. Sedangkan tegangan, kalau di seri tegangannya 12 ini akan berubah, di sini beda, di sini beda, di sini beda, dan di sini beda. Nah, yang beda di sini nanti akan dibagi, akan disamakan di sini sama, di sini sama, di sini sama, karena dia paralel. Oke, jadi si 1,2 ini akan sama ya di sini, di sini, di sini, tapi akan berbeda di sini. Baiklah anak-anak, ini Ibu kasih jawaban langsung ya. Cara mengerjakannya, jadi yang tadi rangkaian tadi kalau dicari itu kita mulai dari mencari rangkaian penggantinya ya, seperti ini.
Seri paralel tadi sudah, kemudian seri kedua. Kemudian kalau kita mau tahu arus totalnya berapa, berarti ini ya. Arus totalnya tadi 1,2. Nah, kalau kamu mau tahu tegangan pada masing-masing hambatan, berarti mencarinya seperti ini. Berarti ini adalah P1, P2, P3 adalah pada rangkaian seri ya. P1-nya sama, karena dia rangkaian seri, tegangannya sama. Kemudian P4 ini berarti rangkaian pada paralelnya ya, yang tadi 3 gabungan itu. Dia hanya mendapatkan tegangan sebesar 1,08. Jadi kalau 1,08 ditambah 3,6 ditambah dengan 3,6 ditambah dengan 3,6 tadi kan hasilnya adalah 12 volt ya, dari gambar yang tadi tegangannya 12 volt. Nah, ini arus totalnya. Ini kalau arus yang dicari pada masing-masing hambatan. Ini pada rangkaian seri dia akan sama semua arusnya 1,2, 1,2, 1,2. Tapi nanti kalau pada yang I4 ini adalah pada rangkaian paralel ya. I4-nya adalah 1,2, nanti akan dibagi ke 3 hambatan tadi yang dirangkai secara paralel. Nanti kalau dicari arus pada masing-masingnya seperti ini. I4-nya 0,5, I5-nya 0,3, I6-nya adalah 0,4. Tapi ketika nanti digabungkan hasilnya adalah 1,2 pada si rangkaian paralel ya. Jadi kamu boleh lihat cara menggabungkannya seperti ini, cara mengerjakannya ya. Nanti kalian boleh salin ke dalam buku tulis untuk belajar ya. Ini cara mencari arusnya. Oke, mungkin sampai di sini penjelasan dari Ibu. Tolong dipelajari kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.